Salah satu buku yang paling menarik minat saya adalah buku dari atau memoir dari orang yang keluar dari penjara gitu. Jadi bukan keluar dari penjara, tapi cerita-cerita di dalam penjaranya itu. Nggak tahu, itu sangat menarik banget buat saya, apalagi jika orang itu di penjara khusus, misalnya penjara politik atau kamp pekerja gitu. Dan buku yang mau saya bahas kali ini adalah kisah mengenai itu. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Sehari dalam Hidup Ivan Denisovich ya Alexander Solzhenitsyn. Oke, namanya susah-susah semua. Soalnya ini adalah kisah tentang orang Eropa Utara, yaitu Uni Soviet. Jadi ini bukan kisah nyata, ini adalah kisah fiksi, tapi berdasarkan dari kehidupan nyata. Si penulis buku ini, Alexander, kita sebutnya Alexander aja ya, ribet namanya soal belakangnya. Alexander ini pun memang sempat tinggal di camp kerja paksa di Rusia ya, atau dulu Uni Soviet. Lebih tepatnya letaknya itu sekarang wilayah negara Kazakhstan gitu. Uni Soviet itu besar banget dan kemudian pecah menjadi 15 negara. Jadi ini cerita cuma tentang satu hari aja, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi dari satu hari itu dia mengungkapkan semua hal yang terjadi di penjara itu gitu. Jadi dimulai si Ivan ini, atau kadang-kadang disebut Zhukov, saya sendiri juga bingung kenapa. Nah, si Ivan atau Zhukov ini bangun tidur pada saat lonceng pertama dibunyikan dan pada saat lampu pertama kali dinyalakan. Jadi lampu yang pertama kali dinyalakan itu lampu luar. Si Zhukov ini bilang bahwa dia lebih senang kalau bangun paling pagi, lebih pagi dari teman-teman satu timnya lah gitu. Kenapa? Karena kalau pagi itu dia selalu ada sesuatu yang dia kerjakan. Dia bisa mencari sepatunya duluan, jadi nanti nggak usah repot berebutan sama yang lain. Dia senang langsung keluar cari pekerjaan, siapa tahu ada yang butuh. Dia bisa aja datang ke ruang makan terus ngebersihin ruang makan gitu. Dengan itu dia akan mendapat tambahan, kalau nggak uang yang sedikit banget, atau minimal dia dapat makanan sisa dari yang semalam habis makan itu. Dia bisa ngejilatin mangkok lah gitu ya, sisa-sisa. Dia bisa tiba-tiba misalnya disuruh orang untuk ngapain gitu, misalnya disuruh oleh petugas lah melakukan ini. Mungkin nggak dikasih sesuatu, misalnya dia disuruh bersihkan ruang makan petugas gitu misalnya, tapi kan dia bisa dapat dikit makanan, atau dia dikasih uang kalau dia benar-benar beruntung gitu. Tapi kali ini dia nggak bisa bangun karena badannya sakit semua, dia merasa demam gitu, dan dia bingung ini gimana ya, hari ini kan kerja, kalau saya nggak kerja saya nggak akan dikasih makan gitu. Masih mending kalau pengawasnya itu atau petugasnya itu percaya kalau dia sakit gitu, terus dia ingat-ingat tugasnya siapa ya gitu, karena setiap petugas beda gitu, ada petugas yang agak baik gitu, ada petugas yang suka menyiksa dan segala macam. Dia lagi bingung gitu kan, sampai akhirnya waktu yang lain tuh udah bangun. Ketika yang lain udah bangun, dia masih tetap gak bisa bangun, dia merasa masih makin demam gitu. Datanglah petugas langsung manggil dia dan dia disuruh ngebersihkan baraknya petugas gitu. Dan dia seneng sih ya, dia sangka dia mau dimasukin penjara. Jadi yang dikhawatirkan para pekerja paksa ini adalah masuk penjara. Kenapa? Karena kalau masuk penjara itu kamu nggak dapat makan. Jadi kadang-kadang kata Ivan, saya nggak bisa kepikiran kalau misal saya masuk penjara, nanti saya keluar-luar dalam tubuh yang sangat kurus kering. Itu pun kalau saya masih bisa hidup gitu. Jadi kayaknya hukuman-hukuman yang diberlakukan pada para tawanan perang ini, para pekerja paksa ini adalah penjara. Itu yang dikhawatirkan. Kalau dipukulin atau mereka masih oke gitu, karena bagaimanapun dia tetap bisa makan gitu. Nah, si Zhukov ini dia berusaha, kemudian setelah selesai pekerjaannya dia langsung pergi ke klinik. Nah, ketika sampai di klinik, dokter bilang, wah kamu terlambat, sudah ada 2 orang yang dibawa ke rumah sakit hari ini. Ya nggak apa-apa, kamu nanti saya periksa aja. Kalau suhu tubuh kamu lebih dari 100, saya rekomendasiin untuk masuk rumah sakit sebagai tambahan, tapi kalau di bawah itu kamu tidak akan saya rekomendasiin gitu. Kamu boleh istirahat di sini, tapi kalau kamu nanti petugas datang terus setuju bahwa kamu perlu masuk rumah sakit, kamu beruntung. Tapi kalau misalnya petugas itu bilang kamu cuma bohong-bohongan sakit, kamu masuk penjara.
Si Ivan ya nggak mikir-mikir lagi, dia langsung pergi aja. Dia langsung pergi dan dia udah siap-siap untuk kerja gitu. Jadi dia langsung masuk ruang makan dan temennya yang tugasnya bagi-bagi makanan itu langsung kecewa ngelihat dia gitu. Jadi kalau di sana itu semua pekerja itu dibagi dalam kelompok-kelompok, ada ketua kelompoknya gitu. Nah, pada saat mereka tidur, mereka bareng satu kamar sama kelompoknya dia. Kalau misalnya mereka makan itu juga sama, mereka satu meja itu kelompok. Jadi biasanya mereka ngantri di belakang gitu, terus dipanggil kelompok ini masuk ruang makan gitu kan. Nah, di meja kelompok itu biasanya udah tersedia makanan. Makanannya sama aja dari hari ke hari gitu. Bubur, gandum, udah itu aja. Cuma gandumnya kan macam-macam. Kadang mereka dapat gandum yang bagus gitu, yang bikin mereka kenyang. Kadang mereka nggak dapat apa-apa. Kadang dapatnya tuh gandum yang jelek banget. Kadang mereka dapat sayur-sayuran di bubur itu. Misalnya potongan wortel gitu. Ya kadang nggak ada apa-apa gitu. Jadi mereka cuma makan itu aja gitu. Bubur itu juga kadang mereka dapatnya kental, kadang dapatnya encer, kadang dapat cuma air doang gitu. Jadi bener-bener terserah si kokinya. Padahal kokinya itu pekerja juga loh, pekerja paksa di situ juga. Jadi di sini diceritakan bahwa si kokinya ini bisa dibilang orang yang paling berkuasa dalam hal makanan gitu ya. Dia sendiri pun jatah makanan buat para pekerja itu sama dia disunat. Jadi ada mungkin harusnya masukin berapa karung, dia hanya memasukkan berapa. Kemudian kadang jadi bubur itu cuma gandum, air sama garam aja dimasak gitu, direbus gitu. Kadang kalau ada lemak bisa dimasukin lemak, tapi itu pun jarang gitu. Biasanya kalau dapat lemak yang jelek itu dipotong dua, yang setengahnya masuk ke kantongnya si koki, yang setengahnya dimasukin ke dalam kuali. Tapi kalau lemaknya bagus, kadang-kadang justru mereka malah nggak dapat sama sekali gitu. Jadi semuanya diambil sama si koki itu. Kadang mereka dapat ikan, tapi itu juga cuma kepala, ekor, sama tulang-tulang aja yang mereka bisa makan gitu. Ya mungkin dagingnya udah hancur juga bareng sama si bubur itu. Nah intinya adalah ketika ada satu orang atau dua orang pekerja masuk penjara, jatah makan buburnya itu diambil oleh kelompoknya sendiri kan. Satu kelompok dibagi-bagi nih, misalnya satu panci satu kelompok. Kalau ada yang masuk penjara, dia kan nggak bisa kerja. Dia nggak bisa kerja berarti dia nggak dikasih makan kan. Nah jatah makannya itu tidak diambil oleh pihak penjara, tapi ya terserah kelompoknya sendiri. Jadi kelompoknya mendapatkan kelebihan jatah itu kan, ya sesendok 2 sendok lah, itu udah bikin seneng. Tapi karena dia ternyata nggak dipenjara, disangkanya kan awalnya karena dipanggil disangka mau dipenjara. Jadi teman-temannya agak kecewa gitu ngelihat dia datang, kirain kamu masih penjara. Dan si Zhukov itu sih nggak merasa tersinggung dengan itu, karena dia juga mungkin ya dia juga berpikir yang sama, karena kalau ada temennya yang masuk penjara ya berarti dia dapat tambahan makan. Kemudian dia kerja seperti biasa dan kehidupan ya terus berjalan sampai waktunya dia tidur gitu. Di sini banyak banget cerita-cerita dia tentang orang-orang di sekitar juga ya, bahwa si ini dulunya begini, ada yang kaya gitu. Jadi dia selalu dapat kiriman dari rumah, dan kirimannya itu makanan dan segala macam banyak gitu ya, dengan tembakau gitu. Dan kamu kalau kamu mendapatkan kiriman, kamu harus menyimpan kiriman itu di satu tempat gitu. Jadi ada tempat penyimpanan gitu. Dan itu pun orang yang menjaga tempat itu dibayar juga sama si sama si petugas sama si tahanan itu gitu. Jadi bayangkan kalau kamu dikirimin makanan satu dus, mungkin kamu hanya menerima setengah gitu. Karena dari awal itu udah dipotong sana sini. Dari mulai petugas jaganya, mereka akan buka. Karena mereka khawatir itu hal yang dilarang kan. Mereka buka dan mereka pasti ngambil sesuatu yang mereka menarik. Sisanya akan diberikan kepada orangnya yang dituju. Nah, orang yang dituju ini, dia harus memberikan jatah ke bagian penyimpanan itu. Gimana kalau barang-barang itu atau makanan itu dipegang sama dia? Wah, besok udah hilang. Karena di situ semua orang ya bisa aja ngambil punya temennya, apalagi dia lemah kan. Makanya di sini ceritanya si Zhukov bilang kalau di penjara ini kamu gak bisa menjadi orang yang lemah, dan kamu gak bisa jadi orang yang jujur banget, karena itu pasti kamu bakal sengsara. Selain bubur,
para tahanan juga diberi 600 pound ini ya, beratnya itu roti sehari. Nah itu terserah dia mau makannya gimana. Kalau si Sukap sendiri nggak pernah makan pakai bubur, emang sih lebih kenyang, tapi kan itu dia nggak punya simpenan nantinya. Jadi dia potong rotinya, biasanya rotinya dipotong setengah, yang setengah dimasukin ke dalam kasur, dan kasurnya itu dijahit sama dia. Jadi biar teman-temannya nggak makan gitu, nggak ngambil terus dimakan. Yang setengah lagi dimasukin ke dalam jaketnya dia. Dan jaketnya itu besar banget ya. Camp itu sendiri terletak di Kazakhstan. Itu pada saat cerita ini berjalan itu musimnya seperti biasa, musim dingin sih di sana ya. minus 20 derajat di bawah nol. Itu mereka tetap harus kerja. Jadi mereka kerja membangun PLT, membangkit listrik dan segala macam. Jadi setiap regu beda-beda. Misalnya kamu mau jadi tukang batu, kamu bagian listriknya, kamu bagian itu, seperti itu deh. Ini benar-benar buku yang tidak ada pembagian bab. Jadi kalau kita baca ini, kita lihat bukunya tidak terlalu tebal ya seperti ini. Ini bukunya ini dari awal sampai akhir itu tidak ada pembagian bab. Jadi benar-benar hanya cerita terus sampai halaman 170. Jadi tidak terlalu panjang ceritanya, tapi padat gitu. Di sini kita bisa melihat berbagai macam cerita. Ada yang kaya tadi kan, ada yang benar-benar nggak pernah dapat kiriman apapun dari rumah, kayak dilupain sama keluarganya. Kalau si Ivan sendiri diceritakan di sini dia punya istri dan dia punya 2 orang anak. Istri dan anaknya sering mengirimkan makanan sebelumnya sama dia, tapi terus kemudian dia minta agar istrinya nggak usah ngirim lagi apa-apa, lebih baik makanan itu buat dimakan rame-rame aja di rumah gitu. Karena bagi Ivan makanan itu pun nggak bakal nyampe semua ke dia gitu, jadi percuma gitu. Dia lebih mengkhawatirkan anak-anaknya, dan kemudian akhirnya istrinya tidak pernah ngirim lagi. Tapi Ivan sih sering nungguin gitu, kayak berharap-harap, walaupun dia bukan berarti dia marah sama istrinya kalau nggak ngirim, karena emang dia yang minta kan. Buat dia kayak nunggu itu kayak ada harapan aja gitu ceritanya. Sampai cerita berjalan sampai dia tidur lagi, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang menarik. Dan Ivan sendiri menganggap bahwa hari itu adalah hari yang bagus buat dia gitu. Nah, kan sebelumnya saya bilang bahwa saya senang membaca cerita atau cerita-cerita nyata gitu tentang penjara gitu. Karena kayak penjara itu kayak dunia lain aja. Apalagi kalau tahanan itu adalah tahanan politik kan. Alexander Solzhenitsyn ini juga merupakan tahanan politik. Jadi dia itu dari kecil, dari umur 12 tahun dia udah tergabung sama kayak perkumpulan pemuda gitu. Tapi kemudian dia kuliah, dia ketemu sama istrinya pada saat dia kuliah. Istrinya seorang ahli kimia. Mereka menikah, tapi si Alexander ini harus pergi ikut perang, karena pada tahun 1940-an itu kan Uni Soviet itu kan perang kan. Nah, dia ikut perang. Pada saat perang berakhir, Alexander ini ditangkap oleh bangsanya sendiri, kemudian dimasukkan ke penjara. Alasan kenapa dia ditangkap adalah sebenarnya dia pendukung Stalin gitu, dan cukup setia. Cuma gara-garanya dia mengirim surat ke temennya, di situ dia nulis Stalin sebagai laki-laki bermisai. Itu surat-surat itu kan kena sensor. Jadi semua surat bukan cuma dari musuh, tapi juga dari para tentara itu ternyata disensor oleh pemerintah Uni Soviet. Dan ketika mereka baca bahwa ada seorang prajurit yang nulis Stalin sebagai lelaki bermisai, kemudian dia langsung ditahanlah di satu penjara. Di penjara itu si Alexander itu tetap nulis, dan walaupun belum pernah diterbitkan pada saat itu, dia nulis puisi dan segala macam. Ketahuan lagi, kemudian dia dilemparlah ke camp kerja paksa. Camp kerja paksa yang tempat dia dilempar itu, dia akhirnya menjadi tahanan selama 8 tahun di sana. Itu adalah camp kerja paksa yang sama dengan setting ceritanya dia. Jadi dia benar-benar menceritakan kejadian-kejadian yang mungkin dialami, tapi orangnya beda, hanya namanya beda, terus mungkin latar belakangnya juga beda. Selanjutnya setelah dia dibebaskan juga karena Stalin meninggal ya, sama banget ceritanya kayak Nawal El-Saadawi. Waktu itu kan Nawal El-Saadawi juga dia dilepaskan dari tahanan politik karena Anwar Sadat kan tewas. Nah, ini juga sama, Joseph Stalin meninggal, dia mulai menghirup udara kebebasan, dan kemudian dia sama istrinya, dia ikut istrinya
memutuskan untuk pindah ke suatu kota namanya Ryazan. Nah, di Ryazan ini dia bekerja sebagai seorang guru SMA, sementara istrinya menjadi seorang dosen. Nah, di situ dia kemudian mulai lagi menulis lagi. Tersendiri kemudian bercerai dengan istrinya dan menikah dengan seorang ahli matematika namanya Natalia Svetlova. Nah, disinilah dia mulai semakin semangat untuk menulis-nulis karya dia, dan karyanya pun kemudian dikirimkan olehnya ke Paris, ke New York gitu. Dan di sanalah para penerbit di sana tertarik banget untuk menerbitkan karyanya itu gitu. Ini kayaknya bagus banget, tapi masalahnya sama juga sama Nawal Saadawi ya. Mereka tuh bermasalah di negaranya sendiri, tapi mereka menolak karya-karyanya diterbitkan di negara lain gitu. Jadi mereka tetap maunya diterbitkan di negaranya sendiri gitu. Kalau Nawal Saadawi memang berhasil ya, dia selalu menerbitkan di negara sendiri. Tapi kalau ini dia tidak berhasil, akhirnya dia setuju untuk diterbitkan di luar negeri. Kenapa dia kemudian memutuskan itu? Karena pihak Intel dari Uni Soviet itu kemudian mulai mencari naskah-naskahnya dia, dan bahkan menginterogasi salah satu asistennya sampai 120 jam berturut-turut, dan bahkan sampai bunuh diri gitu. Nah, pada saat itulah dia berpikir bahwa sebaiknya ini diterbitkan di negara lain aja gitu. Nah, itu sebenarnya karya-karyanya si Alexander ini pun awalnya diterbitkan di tempat lain, tapi terus kemudian diterjemahkan ke Uni Soviet sendiri. Sampai pada masa Soviet dipimpin oleh Mikhail Gorbachev. Nah, Mikhail Gorbachev itu membawa perubahan banget pada Uni Soviet. Dia mau menerima gitu karya-karya yang mengkritik pemerintahan Uni Soviet itu gitu. Bahkan Mikhail Gorbachev mendukung gitu karya-karyanya si Alexander ini diterbitkan di Rusia gitu, diterbitkan di Uni Soviet. Dulu Uni Soviet ya, lupa mulu. Nah, menurut Mikhail Gorbachev gini ya, apapun pendapat kita gitu, apakah kita menganggap bahwa dia tuh benar, apa dia tuh salah, apa dia tuh pengkhianat atau tidak, jeritan hati dari seorang tahanan itu menarik dan bisa jadi bahan pelajaran buat kita. Walaupun mungkin dia salah, dia pernah berkhianat atau dianggap berkhianat di negaranya, tapi tetap kita harus dengerin loh jeritan hatinya dia. Gimana sih perlakuan negara terhadap orang-orang ini gitu. Nah, disitulah mulai angin segar lah buat dia ya. Jadi karya-karyanya mulai diterbitkan di Uni Soviet sendiri gitu. Kemudian Uni Soviet sendiri pun runtuh setelah terjadi ledakan di pembangkit listrik di Chernobyl di Ukraina itu. Itu kan Uni Soviet itu berusaha gimana caranya agar radiasi nuklir tidak kemana-mana, nggak nyampe ke negara-negara lain gitu. Itu bisa hancurin setengah Eropa lah gitu. Mikhail Gorbachev sendiri berusaha menekan itu sampai keuangan negara Uni Soviet runtuh, dan kemudian Uni Soviet sendiri pun runtuh. Saat Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin itu bahkan memberikan penghargaan terhadap Alexander Solzhenitsyn ini gitu. Jadi menurut Putin, karya-karya dari Alexander ini adalah sebuah sejarah, sebuah dokumen sejarah yang bisa dibilang sangat berharga buat negaranya dia gitu. Dan walaupun itu nggak enak didengar, tapi itu tetap sangat berharga gitu. Maka semenjak itu karya-karyanya dia bisa dianggap sangat populer di kalangan masyarakat Rusia gitu. Oke, ini buku asik banget buat dinikmatin, beneran. Saya baca buku ini kan buku tentang sehari, dan saya bacanya bener-bener sehari gitu. Jadi sehari ya, pas weekend, nggak pas kerja tentunya. Bener-bener sehari. Mungkin karena situasi ya, sekarang lagi rame kan,
Rusia versus Ukraina. Saya akan bilang bahwa ini adalah buku tambahan yang saya beli karena saya beli buku yang lain. Tentu saja kalau kita ke toko buku biasanya kita cari satu buku, terus kayaknya sayang banget kalau cuma ke toko buku cuma beli 1-2 buku gitu kan. Kemudian saya cari tambahannya dan dapatlah buku ini. Karena ini buku tambahan, biasanya saya lama bacanya, saya taruh di di rak buku, butuh bertahun-tahun kadang untuk baca, dan saya sendiri udah lupa dengan keberadaan buku ini, sampai kemudian ramai berita Rusia versus Ukraina yang saat ini sedang terjadi. Kemudian saya jadi ingat, kayaknya saya pernah deh baca ada orang nyebut tentang Ukraina gitu. Terus kemudian ternyata ini bukunya, karena saya sempat baca sedikit gitu. Di sini nih si Van itu ngomong gini, ada salah satu tahanan lain, dia tuh orang Ukraina, dan dia bilang gini, orang Ukraina itu selalu sopan, mereka itu selalu tenang, dan bahkan saking sopannya orang Ukraina itu selalu ngomong, manggil orang lain dengan nama lengkapnya gitu. Jadi kalau di sana mungkin memanggil orang dengan nama lengkap itu dianggap sopan, dan karena orang Ukraina ini orang-orangnya sopan, dia selalu memanggil orang dengan nama lengkap orang tersebut gitu. Dan saya ingat kata-kata itu, terus akhirnya saya carilah bukunya, terus ternyata emang ada di rak buku saya baca benar-benar cuma 1 hari. Kalau Anda tertarik gimana sih cerita tahanan politik dari camp kerja paksa gitu, nah inilah buku yang sangat cocok buat Anda. Ini buku yang tidak bisa diletakkan. Oke, sampai di sini. Kalau ada tambahan, mungkin ada yang salah dari apa yang saya katakan tadi, silakan ditulis saja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.